We are so happy today because we can praise Jesus today. Let's get up, kid, and praise Jesus. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like a river in my soul. I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like a river. I got peace, love, joy like a river in my soul. I got peace, love, joy like a river in my soul. I got peace, love, joy like a river in my soul. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan baik di dalam hidup kita. Ayo adik-adik di rumah kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya,
kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sorakan haleluya. Clap our hand like this. And I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. Oh, I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day, I know I can trust in Him and His promises. I know God made me, and I know God loves me, 'cause He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day, I know I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hand to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hand to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your head to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your head to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day, I know I can trust in Him and His promises. Say haleluya. Adik-adik, ayo kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan kecintaan hati kita melalui lagu penyembahan yang akan kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba,
Halo semuanya, senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini. Oh ya, teman-teman, ada yang udah jawab nggak jawaban kuis minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Oke, aku ulangi deh cluenya. Cluenya, bendanya bisa membuat seseorang merasa dingin. Terus, bendanya terbuat dari plastik dan bisa juga dari logam. Dan dia bisa berputar. Ada yang tahu? Ini dia bendanya, kipas angin. Kira-kira untuk apa ya? Yuk sama-sama kita ikuti cerita ini. Halo, kamu boneka baru ya? Iya nih, aku perhatikan tadi kamu sedang bermain apa? Halo, namaku Lala. Aku boneka pemain sirkus. Aku sedang belajar sebuah trik sulap. Benarkah? Ya, coba kalian perhatikan ya. Nanti kalian ikuti aku. Wow, keren sekali. Ajari aku dong, aku mau bisa bermain sulap seperti itu. Aku juga mau. Baiklah, aku akan mengajari Andre dulu ya. Ajari aku dulu dong. Loh, ya tenang-tenang, semuanya akan aku ajari. Seperti ini ya. Bisa? Coba kalian tirukan. Aku bisa. Aku juga bisa. Wow. Kamu pasti punya banyak trik sulap. Ayo, ajari yang lain. Baiklah, aku akan mengajari kalian beberapa trik sulap. Aku pasti bisa. Aku robot yang hebat. Hahaha, hebat. Baiklah, begini caranya. Kalian harus berkonsentrasi. Angkat kedua tangan kalian seperti ini. Lalu silangkan. Putar ke dalam. Sentuhkan telunjuk kalian ke hidung dan buka. Berhasil? Tidak bisa, Tidak bisa. susah sekali. Tenang-tenang, aku akan mengajari kalian sekali lagi. Susah sekali. Pertama, angkat kedua tangan kalian seperti ini. Aku pasti bisa. Lalu silangkan. Putar ke dalam. Ya, sentuhkan telunjuk ke hidung dan buka. Bisa? Wow, aku bisa. Bagaimana dengan kamu, Bomex? Tidak bisa. Susah. Ini tidaklah sulit, hanya membutuhkan konsentrasi yang penuh. Bagaimana adik-adik di rumah? Apakah kalian sudah berhasil? Sulit. Tidak bisa. Error. Loh, Bomex, kamu kenapa? Uch, badan kamu panas sekali. Bagaimana ini Andre? Error. Bagaimana kalau kita membawa Bomex ke bengkel boneka supaya Bomex bisa diperbaiki? Ayo. Halo Super Trooper. Yes, ketemu lagi sama Kak Yu. Ya, kakak senang sekali ketemu kalian di ibadah online ini lagi. Yuk kita doa sekarang. Tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu. Kami akan jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kalian tadi sudah lihat kan dramanya? Seru banget. Ya, tadi ada apa? Ada robot. Ya, bagus kan robotnya? Robotnya error. Ya, kenapa kok bisa error? Robotnya error karena dia mau mencoba melakukan sesuatu yang sama seperti pemain sirkus, tapi dia tidak bisa melakukannya. Kemudian apa yang terjadi? Mesinnya panas, temperaturnya mulai naik, dan akhirnya apa? Error, dan akhirnya robotnya bergerak, tidak bisa terkontrol, putar, ya nabrak segala sesuatu, dan akhirnya apa? Dia nggak bisa bergerak karena dia rusak. Nah, adik-adik, tahu nggak di dalam diri kita
itu juga loh bisa panas seperti mesinnya robot. Kita memang nggak punya mesin, ya kan? Tapi panasnya ini bukan yang demam, itu panas di dalam hati. Pernah nggak kalian mengalaminya? Ya, panas di dalam hati rasanya. Rasanya mau apa? Marah. Nah, kalau kita mengalami sesuatu yang nggak enak, nggak menyenangkan, wah, kita bisa tiba-tiba marah dan teriak, atau ih, atau gitu. Ya, boleh nggak seperti itu? Ya nggak boleh. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena apa? Di dalam hati kita, ya kurang sabar. Kalian harus belajar untuk sabar. Ya, bilang dulu, I have patience. I have patience. Ya, kita belajar dulu dari Alkitab. Yang dimaksud apa sih? Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita. Amsal 14 ayat 29. Kakak kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, Amsal 14 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Firman Tuhan bilang, kalau kamu sabar, apa? Berarti kamu bisa pakai otakmu dengan baik. Kamu bisa memilih keputusan yang baik. Tapi ketika kamu cepat marah, kalau kamu sampai marah, akibatnya apa? Biasanya marah itu gak berhenti cuma marah gitu. Tiba-tiba marah dan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya biasanya itu ada sesuatu yang bodoh dan kamu sesali. Pernah nggak ketika kalian mungkin main gitu kan, masih main ya, ini contohnya ya, contoh main, terus tiba-tiba adik datang, minta, Koko, aku mau main, rebutan, wah, terus tiba-tiba hatimu panas, ini, pantingan, udah nggak ada yang mau main. Nah, itu yang terjadi. Boleh nggak? Ya boleh ya. Super Trooper jangan melakukan hal yang seperti itu. Kita semua harus punya hati yang sabar. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Karena itu apa? Karena ketika kita melakukan hal yang bodoh, kita akan sesali. Ya, coba kita balik. Kita rewind. Kita rebutan. Ya sudah, kita mikir, oh iya ya, buat apa juga aku mainan ini? Sudahlah. Biar adik aja yang main, gak apa-apa, aku tak main yang lain. Bisa kan seperti itu? Itu terjadi kalau apa? Dua hal ini. Kita akan punya hati yang sabar kalau pertama, kita tidak mudah marah. Ya, kasih waktu. Ketika kamu udah mau marah, pikir, stop langsung. Mau marah ini naik, mulai panas. Kalian pasti akan tahu, oh ya, ini aku mau marah. Langsung pikiran bilang, stop, ya, jangan marah, ya, tenang, pikir yang baik. Kalau kamu marah, pikirkan baik-baik, akibatnya apa? Kalau kamu marah, misalnya tadi kan, main robot-robotan, main anjing ini, wah ini padahal kesayanganmu direbut, terus kamu banting, biar rusak, yang menyesal siapa? Ya kamu yang menyesal, kita. Ini punyanya kita. Sayang kan? Iya kan? Tweet. Lucu. Nah, sayang sekali kita akan menyesali perbuatan kita. Jangan sampai melakukan seperti itu. Ya, pilih keputusan yang benar. Kalau kita sabar, kita tidak mudah marah, kita akan ingat, berhenti. Ketika sudah merasa, sudah mulai temperaturnya sudah naik, gitu, kalian langsung tahu. Alarm, ding. Jangan marah, ya kan? Kalau tadi robot rusak kan, kepanasan, terus sama tukang reparasinya dipasang apa? Kipas angin, supaya apa? Nggak mudah panas. Kita juga pasang kipas angin sendiri sini, alarmnya sini, ding, jangan langsung pasang ini tambah. Tenang, sabar. I have patience, bilang I have patience gitu kan? Jangan mudah marah. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, kedua,
Kita akan dengarkan cerita Alkitab berikut ini ya. Cerita Alkitab ini diambil dari Keluaran 32, Musa dan anak lembu emas. Musa orang yang dekat dengan Tuhan. Ia naik ke atas gunung dan berbicara dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Dan Tuhan juga menuliskan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Sementara itu, bangsa Israel menunggu Musa di bawah gunung tanpa tahu kabarnya. Mereka mulai menjadi gelisah, lalu bangsa Israel mendatangi Harun dan berkata, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ya, buatkan kami Allah yang lain. Lepaskan anting-anting emas yang ada pada istri dan anak-anakmu, dan bawalah semuanya kepadaku. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Hore! Itu Allah kita. Dan besok adalah hari raya bagi Tuhan. Ayo kita rayakan hari raya kita. Hore! Tapi Tuhan tidak berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Harun dan bangsa Israel. Berkatalah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembah kepadanya. Maka turunlah Musa mendapatkan orang Israel. Ketika Musa melihat bangsa Israel sedang mengadakan pesta, makan, minum, dan bersukaria karena mereka merasa mempunyai Allah yang baru, Musa sangat marah melihat hal itu. Ia meminta penjelasan kepada Harun. Tapi Harun mencari alasan bahwa bangsa Israel memaksanya membuat suatu Allah yang dapat mereka sembah. Musa mengambil patung lembu emas itu dan membakarnya sampai lebur. Sisa pembakarannya dibuang ke sungai. Bagaimana apa yang tadi dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka nggak mau menunggu. Nah, yang kedua, kita harus belajar mau menunggu. Ya, tadi kan tidak cepat marah, tidak mudah marah. Yang kedua, belajar mau menunggu dengan sikap yang baik. Jangan seperti bangsa Israel, jangan contoh bangsa Israel tadi. Kalau bangsa Israel nunggu, kelamanya ya, Musa nggak turun-turun kok lama. Kemudian mereka cari jalan yang lain. Mereka bikin patung untuk disembah. Mereka bikin Tuhan yang lain. Dan akibatnya apa? Tuhan sedih kan? Terus apa yang terjadi? Bangsa Israel menerima hukuman dari Tuhan. Ya, ketika kita itu nggak mau sabar, nggak mau menunggu, hati-hati. Kadang-kadang itu setelah kita tuh nggak sabaran, mau gesa-gesa, biasanya itu akan terjadi hal yang tidak baik. Belajar untuk mau menunggu. Ya, adik-adik Super Trooper, kakak tahu kalian itu kan sangat bersemangat. Kayak baterai gitu kan, baterai yang besar mungkin. Energinya banyak, maunya melakukan hal yang cepat. Kalau itu tergantung sama kalian, ya misalnya papa mama bilang, "Jo, tolong ambilkan itu, sapu mama di depan rumah." Terus kamu lari, cepet balik. Nah, itu boleh. Tapi kalau kamu yang minta sama orang lain, belajarlah untuk mau menunggu. Jadi kalau itu tergantung sama kamu, lakukan dengan cepat. Tapi kalau orang lain, kamu harus belajar untuk sabar. Jangan mudah terpancing untuk kamu emosi, terpancing untuk marah karena nunggunya kok lama, padahal nunggunya baru 1 menit. Tapi bilangnya, aduh lamanya. Semakin kamu bilang lamanya, semakin kamu kerasa lama. Ya, betul nggak? Iya, ya belajar untuk mau menunggu. Terus jangan melakukan segala sesuatu itu tergesa-gesa loh. Ya, ketika kamu belajar sesuatu yang baru, jangan tergesa-gesa. Belajar pelan-pelan, lakukan hal yang baik. Contohnya, ketika kamu belajar mewarnai. Ya, mungkin belajar mewarnai baru
baru ikut les menggambar mungkin ya. Belajar lakukan dengan pelan-pelan. Pokoknya hasilnya apa? Hasilnya yang terbaik. Jangan buru-buru, cepat-cepat. Karena harus mewarnai penuh, kita gini. Sudah penuh, tapi bolong-bolong, tapi lubang-lubang, tapi coret-coret aja. Gak bagus, hasilnya tidak baik. Lakukan dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Untuk mendapatkan sesuatu tidak boleh tergesa-gesa. Tidak semuanya yang kita mau, tidak semuanya yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan dengan instan. Ya, harus apa? Mau menunggu. Ya, adik-adik tahu kenapa sih kok Tuhan itu mau hati kita itu dipenuhi dengan kesabaran? Tahu nggak adik-adik? Karena dari hati kita ini terpancar kehidupan loh. Firman Tuhan tuh bilang gitu. Ketika kita itu sabar sama orang lain, kita itu sedang apa? Membangun, memberikan kasih. Oh ya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Ya, pengertian ya kan. Orang lain merasa bersalah. Aduh maaf ya. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Kalau kamu sabar hatimu, kamu itu bisa dipakai sama Tuhan. Ya, kamu bisa bawa sukacita buat orang lain. Ya, di rumah, kalau kamu nggak teriak-teriak, kamu nggak banting-banting, rumahmu itu jadi menyenangkan. Pasti kan? Pernah nggak merasa kalau kamu suatu hari tiba-tiba marah gitu kan? Tiba-tiba suasana di rumah jadi tidak enak. Nah, ternyata ketika kamu tuh biarkan hatimu tuh sabar, kamu dipakai Tuhan. Mudah kan dipakai Tuhan? Bisa pakai sukacita, bawa damai sejahtera. Ya, itu memberkati orang-orang di sekitarmu. Dan juga kamu bisa dipakai Tuhan dalam hal-hal lain. Ya, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang suka membangun. Ya kan? Kalau kalian tahu siapa yang menciptakan dunia ini? Tuhan. Tuhan bikin bumi, dikasih pohon, kasih binatang-binatang, kasih langit, kasih bintang, kasih bulan, kasih matahari. Tuhan itu adalah Tuhan yang membangun, bukan Tuhan yang menghancurkan, Tuhan yang berkreasi. Kakak juga percaya Tuhan tuh mau pakai kalian. Caranya gimana? Punyai dulu hati yang sabar. Kalau kamu punya hati yang sabar, kamu akan punya keahlian. Ya, kamu akan punya keahlian yang luar biasa. Dan kamu akan dipakai Tuhan. Bukan cuman untuk pekerjaanmu atau cita-citamu, ketika kamu dewasa, tapi sekarang juga kamu bisa membangun orang lain, kamu bisa berikan kasih untuk orang lain. Ya, kamu bisa berikan damai sejahtera. Ketika kamu ada di tempat itu, sukacita itu nyata di tempat itu. Gak ada yang berantem, gak ada yang rebut-rebutan. Ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita di rumahmu. Ya, kalau tadi robot, panas mesinnya dibawa ke bengkel, boneka. Kalau kalian, ada nggak yang di sini hatinya yang masih panas? Coba, kakak, minta kalian angkat tangan. Kalau hatimu ada, oh ya kak, aku ini hatiku panas kak. Atau mungkin kalian merasa, oh ya kak, aku ini suka marah-marah. Kalian boleh angkat tanganmu. Terus atau kalian merasa, oh ya aku ini kurang sabar sedikit kak. Aku ini kadang-kadang suka marah sih. Suka teriak-teriak. Ya, angkat tanganmu. Yuk, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau diperbaiki Tuhan. Di bengkel hatinya Tuhan. Aku mau Tuhan jamah aku. Tuhan tolong aku. Tuhan perbaiki aku Tuhan supaya aku punya hati yang sabar. Angkat tanganmu. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan dipakai oleh-Mu. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang punya hati yang sabar. Kami mau Tuhan tidak suka marah-marah. Kami mau menjadi pembawa damai sejahtera. Kami mau jadi pembawa sukacita. Kami mau jadi pembawa kasih-Mu Tuhan. Kami bisa memaafkan orang lain karena kami itu sabar. Karena kami mengerti keadaan orang lain. Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan ketika kami masih kecil sekarang Tuhan. Bukan besok ketika kami dewasa. Sekarang Tuhan kami beroleh hati yang sabar yang dari Engkau Tuhan.
Tolong setiap kami Tuhan, pakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semua sekarang angkat kedua tanganmu. Kakak mau berdoa berkat untuk kalian. Terimalah berkat yang luar biasa besar dari Tuhan. Luar biasa kasih-Nya tercurah dalam kehidupanmu. Berkat-berkat dinyatakan dalam keluargamu, untuk papamu, untuk mamamu, untuk adikmu, untuk kakakmu. Setiap orang di keluargamu, biar sukacita, damai sejahtera, itu berkuasa atas rumahmu karena ada Tuhan Yesus di sana, karena ada kamu di sana. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. See you next time. Okay? Tidak dapat dipungkiri perkembangan media dan teknologi selain membawa kemajuan dalam kehidupan kita juga menjadi sarana bagi kegelapan untuk merusak anak-anak kita. Kecanduan, pornografi, ketidakkudusan, penyimpangan seksual, bahkan LGBT merusak anak-anak kita. Bagian kita sebagai orang tua adalah melindungi mereka dan bekerja sama dengan gereja. Gereja mengambil tanggung jawab memberikan imun rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Seperti dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan sanggup memperbarui roh dan pikiran setiap anak-anak yang sudah merasa hancur, tidak berharga, tidak dicintai, dan kebingungan dengan jati diri. Mereka akan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan lewatkan Pure Desire. Wow, gak terasa kita sudah masuk minggu kelima nih di bulan ini. Dan adik-adik, untuk mengingatnya, aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat spinner. Seperti yang adik-adik lihat beberapa minggu yang lalu, spinnernya bisa putar-putar dan kita akan membuatnya bersama-sama. Nih, spinnernya mewakili minggu pertama sampai minggu terakhir. Oke, tanpa berlama-lama kita akan sama-sama membuat dan kita siapkan dulu peralatannya. Yang pertama kita perlu siapkan adalah 2 buah kertas buffalo warna yang berbeda. Lalu kita akan membuat lingkaran. Adik-adik bisa membuat lingkaran dengan alat bantu yang ada di rumah, mangkok atau apapun. Pastikan 2 kertas ini digambar lingkaran. Mau ditumpuk atau terpisah juga boleh. Dan yang penting nih, kita akan bagi lingkaran itu menjadi 6 bagian. Kita akan bagi menjadi 6 bagian. Caranya, tarik garis horizontal, lalu buat garis diagonal ke arah kiri, dan satu lagi garis diagonal ke arah kanan. Kalau sudah jadi 6, kita akan mulai menggambar apa yang tools-tools yang kita pelajari selama 5 minggu ini. Masih ingat gak apa? Kak, sudah lupa kak. Oke, kalau gitu kita langsung membuat sama-sama tools kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan membuat dulu gambar baterai. Ketika ingat baterai, iya, kita nggak boleh iri hati. Adik-adik bisa gambar baterainya di sini. Lalu berikutnya, tools apa lagi nih? Wow, iya, kita mau punya hati yang selalu happy. Kita kalau mau happy, ingatlah lampu. Adik-adik bisa gambar lampu di sini seperti ini. Lalu ketika marah, sebel, ingat forgive and forget. Jangan lupa gambar juga sikatnya. Lalu apalagi nih? Hati yang bersyukur.
Nggak boleh menggerutu, ngomel-ngomel, marah-marah terus. Kita harus thank you, thankful, ucapkan syukur. Ingat gambar minyak. Nah, di sini ada gambar minyak. Lalu yang terakhir, yang barusan kita dengerin apa? Tentang hati yang sabar, patient. Hati yang sabar, adik-adik bisa menggambarkan tools kipas angin. Lalu yang terakhir, last but not least, adik-adik bisa tuliskan heart workshop. Heart workshop adalah tema kita selama 1 bulan ini. Kalau sudah, kita siapkan alasnya sudah selesai. Adik-adik boleh mewarnai, boleh selesaikan serapi dan sebagus mungkin. Lalu kita beralih ke penutupnya. Di sini untuk penutupnya, Kak Monik sudah siapkan yang tadi kalian sudah buat lingkarannya. Bisa didekor. Lalu, yang paling penting, ini dipotong sebagian. Satu gambar dipotong satu bagiannya membentuk segitiga seperti ini. Dipotong dengan gunting. Kalian lalu dekor. Kalau sudah, kita siapkan alasnya. Kita akan tempel seperti ini. Lalu untuk lubang di tengahnya, Kak Monik di sini menggunakan kancing jepret. Kalau adik-adik tidak punya kancing jepret, adik-adik bisa menggunakan pines, bisa menggunakan tusuk gigi, atau kalau misal tidak ada tusuk gigi bisa pakai tusuk sate. Dipotong kecil aja cukup, lalu ditusukkan ke bagian tengahnya. Sudah jadi deh spinnernya kita hari ini. Ingat ya, untuk kita selalu punya hati yang baik, yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ini. Thank you and God bless you. Hai Robomax, bagaimana kabarmu? Apa kamu sudah baikan? Lebih baik, lebih baik. Tidak panas lagi, tidak marah lagi. Kipasku juga berfungsi dengan baik. Tidak error, tidak error. Nah, sekarang kamu tahu kan kalau kamu harus sabar dan tidak suka marah-marah. Betul, betul. I will be patient. I will be patient. Kalau lihat kipas angin, kita ingat untuk menjadi sabar. Nah, teman-teman, ingat nggak alat apa aja yang kita pakai 5 minggu kemarin? Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagunya. 1, 2, 3. Putar-putar spinnernya, spinnernya, spinnernya. Putar-putar spinnernya. Let's go! Kalau alatnya baterai, kita ingat I'm not jealous. I'm not jealous. Kalau alatnya lampu, kita ingat I choose to be happy. I choose to be happy. Kalau alatnya sikat, kita ingat I will forgive and forget. I will forgive and forget. Kalau alatnya minyak pelumas, kita ingat Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kalau alatnya kipas angin, kita ingat I will be patient. I will be patient. Nah, adik-adik, kalau bonekanya rusak, kita bawa ke bengkel boneka. Tapi kalau hatinya rusak, kita bawa ke bengkel hati. Sama-sama kita datang ke Tuhan Yesus untuk diperbaiki. Tuhan Yesus yang akan memulihkan hati kita. Aku mau, aku mau. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih menarik. See you! Sampai jumpa, sampai jumpa.